Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Zikri Dul Haq dari kelas C dengan NIM 215103001111015 dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknik Industri Pertanian, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengembangan agroindustri yang memiliki judul Strategi Perkembangan Agroindustri pada Komoditas Padi di Indonesia. Padi merupakan komoditas tanaman pangan yang penting di Indonesia. Selain itu, padi juga termasuk tanaman pertanian yang berasal dari dua benua, yaitu Asia dan Afrika Barat, tropis dan subtropis. Padi merupakan tanaman pangan yang penting di dunia setelah gandum dan jagung. Agroindustri padi, yaitu diolah menjadi nasi, itu bisa memiliki kandungan yang bermanfaat bagi tubuh seperti protein, karbohidrat, lemak, serat, dan lainnya. Beras bisa dikonsumsi untuk menyediakan energi, mencegah obesitas, mengontrol tekanan darah, mencegah penyakit kanker, mencegah penyakit Alzheimer, meningkatkan kualitas diuretik dan digestif, meningkatkan metabolisme, dan meningkatkan kardiovaskular. Menurut Badan Statistik, padi pernah mengalami penurunan pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Namun, pada tahun 2019 sampai tahun 2021, padi mengalami kenaikan produksi. Namun, pada kenaikan produksi tersebut, terjadi penurunan luas panen pada 3 tahun terakhir. Di Indonesia terdapat daerah-daerah yang memiliki produksi padi terbesar secara berurutan, yaitu dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Secara ekonomi, beras masih merupakan penyumbang devisa negara yang cukup besar dan komoditas strategis bagi perekonomian nasional. Bagi masyarakat berpendapatan rendah yang karena usaha tani padi masih digeluti oleh jumlahnya masih dominan, beras masih merupakan pangan pokok dengan permintaan yang terus meningkat di Indonesia. Peran strategis tersebut tidak mengherankan jika sebagian besar negara di Asia mengalokasikan sumber daya untuk memacu kenaikan produksi padi. Upaya peningkatan produksi juga telah dilakukan semenjak 3 dasarwasa yang lalu hingga kini melalui usaha intensifikasi, ekstensifikasi, melalui diversifikasi. Namun pengembangan pertanian tanaman pangan ke depan jangan lagi terjebak hanya pada peningkatan produksi dan produktivitas semata, tetapi perlu memberikan insentif bagi petani yang mampu menyediakan pangan dengan kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan produksi harus sejalan dengan pengembangan kemampuan untuk mengolah produksi tersebut menjadi produk berkualitas tinggi. Di sinilah peranan agroindustri padi menjadi sangat penting untuk dapat menyediakan pangan pokok yang berkualitas tinggi, menyediakan lapangan kerja dan nilai tambah sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas rumah tangga petani untuk mengakses pangan. Maka agroindustri padi dapat dikatakan ikut berperan dalam mendukung ketahanan pangan. Salah satu cara untuk meningkatkan agroindustri padi yaitu dengan menerapkan model agroindustri padi berbasis klaster. Penerapan model agroindustri padi berbasis klaster memiliki tujuan untuk menghasilkan beras berkualitas dalam skala besar secara kontinu. Selama ini kualitas beras yang ada di pasaran sangat beragam dan secara kuantitatif jumlah beras yang berkualitas masih terbatas. Terutama di luar Jawa, hal ini disebabkan beras yang ada di pasaran disuplai oleh penggilingan secara kecil, menengah, dan besar yang beragam kualitasnya, serta adanya manipulasi mutu beras di tingkat penggilingan padi dan pedagang beras. Model agroindustri berbasis klaster dimaksudkan adanya kerjasama antara penggilingan padi secara kecil dan menengah sebagai klaster dengan penggilingan padi skala besar sebagai inti. Pada tahap awal kerjasama difokuskan pada aspek processing karena teknologi penggilingan padi skala kecil menengah masih terbatas. Pola kerjasama ini akan menghasilkan beras berkualitas sedang, kemudian diproses lagi oleh penggilingan padi skala besar agar menghasilkan beras berkualitas. Pada tahap selanjutnya, bila penggilingan padi skala kecil menengah telah mampu
menghasilkan beras berkualitas. Kerjasama dengan penggilingan padi berskala besar dilanjutkan pada aspek pemasaran beras. Kajian penerapan model agroindustri padi berbasis klaster dilakukan di Sulawesi Selatan dan non-klaster di Sulawesi Tenggara. Hasil penerapan model penggilingan padi berbasis klaster pada tahap awal perbaikan teknologi penggilingan padi dapat menghasilkan beras berkualitas premium dalam skala besar. Oleh karena itu, mari memajukan agroindustri di Indonesia dengan menggunakan komoditas unggul di setiap daerah agar agroindustri di Indonesia maju. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.